Shalom, perkenalkan nama saya Clarissa Triviana Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 3 dengan NIM 2114201009. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Ternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Maylin Kontul Eskep MKes. Dan judul materi yang saya ambil adalah upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi serta exercise serta Kegel exercise, nutrisi, serta manajemen stres pada ibu hamil. Pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-pathogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Dalam fase ini, meskipun proses penyakit belum mulai, tapi ketika faktor utama untuk terjadinya penyakit yaitu agent, host, dan environment yang membentuk konsep segitiga epidemiologi selalu akan berinteraksi yang satu dengan lainnya. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Adapun tujuan pada pencegahan sekunder yaitu diagnosis dini dan pengobatan yang tepat. Adapun beberapa pengobatan terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat melalui obat dan operasi. Pencegahan sekunder terdiri dari pertama, diagnosis dini dan pengobatan segera, dan yang kedua, pembatasan ketidakmampuan. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitas menurut Kodim DKK 2004. Tujuan dari pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan. Pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat dengan melakukan perawatan pasien hingga sembuh serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Pencegahan tersier itu adalah rehabilitasi, exercise, dan senam Kegel pada ibu hamil. Senam hamil adalah suatu gerak atau olah tubuh yang dilaksanakan oleh ibu hamil sehingga ibu tersebut menjadi siap baik fisik maupun mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinannya dengan aman dan alami. Tujuan umum senam hamil yang pertama, melalui latihan senam hamil yang teratur dapat dijaga kondisi otot-otot dan persediaan yang berperan dalam mekanisme persalinan. Dan yang kedua, mempertinggi kesehatan fisik dan serta psikis serta kepercayaan diri sendiri dalam menghadapi persalinan, membimbing wanita menuju suatu persalinan yang fisiologis. Senam Kegel. Senam Kegel adalah suatu latihan otot dasar panggul, merupakan terapi bagi wanita yang tidak mampu mengontrol keluarnya urin. Bagi wanita yang tidak terlatih otot panggulnya akan mengalami penurunan uterus akibat melemahnya atau menipisnya otot panggul. Kontraksi kecil yang terjadi di dalam otot dasar panggul yang menguatkan uretra, kandungan kemih, rahim, dan dubur. Nama senam ini diambil dari penemuannya Arnold Kegel, seorang dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Nutrisi pada ibu hamil. Zat makanan sangat penting bagi ibu hamil karena berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Oleh karena itu, kebutuhan akan zat makanan harus selalu terpenuhi di dalam tubuh ibu hamil karena janin memerlukan gizi untuk perkembangan. Kebutuhan gizi akan terus meningkat terutama setelah memasuki kehamilan trimester kedua. Sebab pada saat itu pertumbuhan janin berlangsung sangat cepat dan berat badan ibu pun naik turun dengan cepat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil yaitu: yang pertama, ibu harus makan teratur 3 kali sehari. Kedua, hidangan harus tersusun dari bahan makanan bergizi yang terdiri makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan diusahakan minum susu 1 gelas setiap hari.
Yang ketiga, menggunakan aneka ragam makanan yang ada. Keempat, memilih berbagai macam bahan makanan yang segar. Kegunaan makanan pada ibu hamil. Yang pertama, untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan. Kedua, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan badan untuk sang ibu sendiri. Ketiga, agar luka-luka persalinan cepat sembuh, guna untuk mengadakan cadangan untuk masa laktasi. Stress management. Stress management adalah usaha seseorang untuk mencari cara yang paling sesuai dengan kondisinya untuk mengurangi stres yang terjadi dalam dirinya. Ada beberapa strategi atau metode untuk mengurangi stres, diantaranya adalah muscle relaxation exercise, yang kedua meditation breathing, ketiga suntikan pereda stres, dan yang keempat prioritizing. Bagaimanapun juga, tidak semua pendekatan untuk stress management ditunjukkan untuk mengurangi stres. Jadi, semuanya tergantung dari kondisi masing-masing individu, tingkatan stres yang ada, dan kejadian yang melatar belakangi stresnya. Saya, Clarissa Trivena Manampiring, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengajak kepada teman-teman semua kiranya dapat bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki tenaga pengajar yang memiliki pendidikan di S1, S2 sampai dengan doktor. Bahkan pun di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki kerjasama dengan Jepang untuk mengirim para mahasiswa magang di sana. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.